Oke, terus. Nah, sekarang nilai-nilai yang disebut liberal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pemikiran liberal jenis apapun, termasuk liberalisme agama, termasuk kalau dalam Islam namanya liberal Islam, Islam liberal, termasuk antara lain yang di Indonesia jadi lembaga yang namanya Jaringan Islam Liberal. Itu values-nya 6 ini, nilai-nilai yang dianggap utama. Yang pertama, hold the basic equality of all human being. Oke, jauh. Biar sekali-sekali kamu dengar yang bahasa Inggris, biar nggak bahasa Indonesia terus. Jadi hold the basic equality of all human being itu kesetaraan. Semua liberalis itu mengedepankan pandangan bahwa setiap manusia sama, setara. Setara nggak harus diartikan sama ya. Jadi setara itu sak level. Jadi itu yang disebut equality. Laki-laki dan perempuan, dosen dan mahasiswa, presiden dan rakyat, kiai dan santri, takmir dan jamaah, itu semuanya equal. Beda fungsi, beda peran saja. Jadi hold the basic equality of all human being. Tidak boleh ada anak emas, anak tiri. Setiap manusia sama. Berikan hak yang sesuai haknya. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Jadi hold the basic equality of all human being. Makanya ini pandangan yang anti menang-menangan, apalagi sombong, apalagi angkuh, termasuk juga anti minder. Minder itu berarti kamu meletakkan dirimu di bawah yang lain. Kalau sombong, kamu meletakkan dirimu di atas yang lain. Dua-duanya nggak boleh. Karena itu berarti kamu memposisikan dirimu tidak setara. Setiap manusia ya, itu setara. Yang kedua, treat the others, itu kebanyakan S, the other reason equally. Perlakukan pikiran yang berbeda, pikiran orang lain secara setara. Setiap orang itu mikir sesuai kapasitasnya sendiri-sendiri, sesuai konteksnya masing-masing. Maka jangan disepelekan, jangan didiskriminasi hanya karena siapa yang ngomong. Jangan mentang-mentang kamu mahasiswa, terus kamu pulang kampung, ketemu orang kampung yang tidak mahasiswa, terus pendapatnya kamu anggap tidak level. Jangan mentang-mentang kamu rajin ngaji filsafat, terus ada orang baru belajar filsafat, terus ngomong filsafat, kamu anggap tidak level. Apa baru kayak gitu? Ilmuku sudah ngaji puluhan kali di masjid itu, nggak ada apa-apanya itu. Wah, ya. Jadi setiap orang punya kapasitas sendiri. Setiap pendapat harus dihargai. Sama kayak kamu punya adik yang kecil misalnya, itu kan cara mikirnya versi dia sesuai makomnya dia. Dan kan nggak salah kalau adikmu yang kecil itu pikirannya aneh-aneh. Kamu, wah nggak masuk akal itu dek, apalagi nggak filosofis itu dek, nggak nyambung. Orang tekan, adikmu nggak akan nyampe ke sana. Dia ngomong sesuai levelnya dia.
Ya kamu yang harus ngikuti levelnya dia. Karena kalau dia ngikuti levelmu nggak nyampe. Jadi treat the other reason equally. Terus yang ketiga, kalau urusan politik, government by the consent of the people or the government. Pemerintahan, kelembagaan apapun, pemimpin, penguasa itu menjalankan kekuasaannya sesuai konsen. Konsen itu semacam izin, semacam persetujuan yang dipimpin. Ini kunci untuk tidak lahirnya tirani, otoritarianisme, diktatorship. Apakah narik pajak besar itu tiran, Pak? Enggak, kalau ada consent of the people. Kalau rakyatnya setuju ya enggak apa-apa. Biar negara kita maju, pajaknya kita naikkan 2 kali lipat, Pak. Nah, enggak apa-apa kalau rakyatnya setuju loh ya. Meskipun enggak naik, tapi tidak ada konsen dari masyarakat, itu namanya tetap diktatorship, tirani. Oke. Harga BBM turun, tapi masyarakat tidak mengizinkan. Itu juga sejenis tiran. Harga BBM naik 2 kali lipat, tapi ada konsen people, itu disebut pemerintahan yang demokratis. Jadi government by the consent of the people. Kuncinya ada di rakyat, karena penguasa, pemimpin itu melayani kepentingan rakyat. Yang ketiga, the emphasis of individual. Tekanannya pada individu, seperti dijelaskan di atas. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, the state is instrument. Negara itu hanya alat. Lembaga sosial itu hanya alat. RT, RW, dukuh, lurah, camat, bupati, gubernur itu hanya alat. Tujuannya apa? Kesejahteraan, ketentraman rakyat. Ketentraman rakyat itu apa? Ketentraman, kepuasan individu-individu yang ada di dalam situ. Jadi ujung akhirnya pasti individu. Jangan dibalik. Jadi negara untuk rakyat, bukan rakyat untuk negara. Cara mikirnya jangan dibalik kalau katanya orang liberal. Jadi harus perhatikan kepentingan individu. Kalau individu-individu ini beres semua, makmur semua, otomatis Indonesia makmur. Dan gak harus fanatik sama negara, nggak harus fanatik sama RT, sama RW, sama lurah, sama bupati. Wong itu cuma alat kok. Kalau alatnya efektif, jalan terus. Kalau nggak efektif, ya diganti. Mungkin ganti softwarenya, mungkin ganti hardwarenya. Ya kayak Indonesia sekarang, mungkin sistemnya sudah bagus, hardwarenya sudah bagus, cuma softwarenya sering ngaco. Jangan-jangan kita selalu beli bajakan. Kenapa saya bilang bajakan? Karena mungkin Indonesia itu memang sistemnya sistem yang belum sempurna. Kita kan selalu menyebut Indonesia tanah air beta. Beta itu kan biasanya belum produk yang full, masih percobaan. Setelah beta baru yang itu. Windows itu kalau masih beta itu kan berarti masih percobaan. Jadi Indonesia tanah air beta itu berarti dia baru tanah air percobaan. Jadi masih tidak garu-garuan. Jadi the state is instrument, alat. Oke, sebenarnya kalau kamu berani bisa bilang agama juga alat. Dia punya tujuan. Kuliah juga alat, belajar juga alat, ngaji juga alat. Jangan sampai ngaji ini jadi tujuan. Dia harus kamu jadikan alat. Entah untuk apa, sesuai versimu sendiri-sendiri. Pak, saya ngaji itu alat untuk, daripada nganggur kalau malam kemis, Pak.
Alat untuk membunuh kengangguran. Alat, tidak apa-apa ya, sesuai versimu sendiri-sendiri. Itu alat, jangan dijadikan tujuan. Jangan ngaji untuk ngaji. Eman-eman kamu tidak akan bisa ngambil hikmah, nggak akan bisa ngambil manfaat. Terserah kamu patok untuk apa ngaji ini, tapi jangan ngaji untuk ngaji, karena lama-lama ngajinya kamu dewakan. Sama dengan agama untuk agama. Ketika agama untuk agama, ya akhirnya lahirnya literalisme, lahirnya kekerasan, radikalisme. Ada tujuan lebih tinggi ketika Allah ngasih manusia sesuatu yang namanya agama. Jangan sampai demi alat, demi wasilah kita kehilangan tujuan, kehilangan ghoyah. Oke. HP itu juga alat, ya kan? Tujuannya komunikasi. Jangan sampai kehilangan komunikasi gara-gara kamu punya HP. Sering kan malah kebalikannya. Begitu kamu punya HP, temenmu di sebelah ini kan nggak kamu sopo, kamu HP-nan sendiri, yang sana ngadep sana ngadep sana. Itu kan kebalik. HP ini alat komunikasi, tapi gara-gara HP kita kehilangan komunikasi. Itu namanya wasilah dan goyahnya ndak nyambung. HP itu kan kamu pakai komunikasi yang serius kan bisa dihitung dengan pulsa, dengan jari. Sekali dua kali, tapi kebanyakan kamu pakai ngomong yang aneh-aneh di WA, pakai Facebook, tapi komunikasi beneran. Bapakmu nelpon sampai nggak bisa masuk karena mau pakai WA terus. Oke, jadi gara-gara alat komunikasi kamu kehilangan komunikasi. Gara-gara agama yang rahmatan lil alamin, kamu hidup kita jadi kebalikannya rahmatan lil alamin. Jadi sering jadi sumber bencana. Karena kamu salah memposisikan alat. Jadi, Dan yang terakhir, refuse dogmatism. Anti dogmatisme. Anti dogmatisme nggak sama dengan anti agama, nggak sama dengan anti ajaran loh ya. Anti dogmatisme itu anti pembekuan nilai norma ajaran. Jadi ketika ajaran nilai norma dibakukan, nggak boleh ditafsir ulang, nggak boleh diowah-owah, itu namanya dogmatisme. Oke, bukan nggak boleh kamu ikut dogma tertentu, tapi jangan dibekukan dan dibakukan. Karena begitu didogmakan, kamu tidak akan mau diubah-ubah lagi, meskipun ada fakta yang baru, ada kebenaran yang baru. Dan itu bahaya bagi perkembangan kita ke arah yang lebih baik. Begitu orang kaku, begitu orang beku, itu kan alamat dia tidak akan bisa lebih baik lagi. Padahal manusia ini kan berkembang, harusnya dia ke arah lebih sempurna, karena sekarang kita terbatas. Cuma ada orang tertentu yang anggap dirinya sudah final. Islam itu final, cuma pemahaman kita tentang Islam tidak. Kita tidak akan nyampe memahami finalitas Islam karena kita terbatas. Jadi akmaltu lakum dinakum itu iyalah, agama Islam sudah sempurna. Cuma pemahaman kita terhadap Islam itu pasti tidak sempurna, karena kita terbatas. Ini yang sering orang salah paham. Nah, jangan sampai yang terbatas, yang tidak sempurna ini kita bekukan, terus kita anggap levelnya sama dengan Islam yang sempurna tadi. Itu yang sering terus jadi sumber konflik. Masing-masing merasa miliknya lah yang sempurna itu tadi. Kalau saya ngomong al-yauma akmaltu lakum dinakum, terus setiap kepala merasa, yo Islam yang sempurna kayak aku ini loh. Dan setiap orang merasa begitu, terus yang lahir dari ini konflik. Nah, gaya liberal, dogmatisme semacam itu ditolak. Jangan dogmatis lah. Kalau dogmatis nanti beku.
Kita harus tetap terbuka. Jangan-jangan yang kita pahami sekarang tidak pas. Kalau ada tafsir yang lebih pas, ayo diikuti. Jangan dogmatis. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ikutilah 6 gaya itu, maka kamu termasuk orang yang liberal. Dalam tanda petik ya, dengan segala konotasinya.